Apa yang dimaksud dengan pengadaan konsultan dan kontraktor? Kontraktor adalah seseorang atau badan hukum yang disewa oleh pemilik proyek untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu konsultan adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa kepenasihatan konsultansi servis dalam bidang keahlian tertentu, misalnya akuntansi, pajak, lingkungan, biologi, hukum, koperasi, dan lain-lain. Di sini ada ketentuan umum tentang perencanaan umum pengadaan barang dan jasa. Yang pertama ada pengguna anggaran, menyusun dokumen rencana pengadaan barang atau jasa. Kedua, lalu dari rencana pengadaan tersebut akan menjadi bagian rencana kerja dari KLD atau I. Lalu ada kegiatan penyusunan rencana pengadaan. Di sini kegiatan penyusunan rencana pengadaan yaitu yang ke satu identifikasi kebutuhan, kedua penyusunan dan penetapan rencana penganggaran, ketiga penetapan kebijakan umum, keempat penyusunan kerangka acuan kerja atau KAK. Lalu ada tata cara pengadaan kontraktor. Persiapan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi. Yang pertama, rencana umum pengadaan. Kedua, pengkajian ulang rencana umum pengadaan. Ketiga, penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan. Yang keempat, pemilihan sistem pengadaan. Kelima, pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan. Keenam, pemilihan metode penyampaian dokumen penawaran. Ketujuh, ada pemilihan metode evaluasi. Kedelapan, penyusunan tahapan dan jadwal pelelangan. 9, pemilihan jenis kontrak. 10, penyusunan dokumen pengadaan. Pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi. Yang pertama, melalui pelelangan umum secara pasca kualifikasi metode satu sampul evaluasi sistem gugur. Yang kedua, pemilihan langsung secara pasca kualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem. Bentar, Pak. Ya. Yang ketiga ada pelelangan umum, prakualifikasi metode 2 tahap, dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Keempat, pelelangan terbatas. Kelima, pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penunjukan langsung dan pengadaan langsung. Yang keenam, pelelangan atau pemilihan langsung gagal dan tindak lanjut pelelangan atau pemilihan langsung gagal. Itu dilanjutkan oleh Asep.
Oke. Saya akan melanjutkan di slide 8. Penandatangan dan pelaksanaan kontrak. Penandatangan kontrak atau pelaksanaan kontrak. Nah, ini tata cara pemilihan penyediaan jasa konsultasi berbentuk perorangan. Persiapan pemilihan penyedia jasa konsultasi berbentuk perorangan itu rencana umum pengadaan, pengkajian ulang rencana umum pengadaan, penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan, pemilihan, terus ke tahap pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan, pemilihan metode penyampaian dokumen penawaran, pemilihan metode evaluasi, penyusunan tahapan dan jadwal seleksi, pemilihan jenis kontrak, dan yang terakhir penyusunan dokumen pengadaan. Nah, ini proses pemilihan penyedia jasa konsultasi berbentuk perorangan. Yang ke-1 itu tahapnya itu dari seleksi umum metode evaluasi kualitas satu sampul. Kedua itu seleksi sederhana metode evaluasi kualitas satu sampul. Penunjukan langsung satu sampul. Pengadaan langsung, sayembara, seleksi gagal, dan tindak lanjut seleksi gagal. Yang selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Tata cara pemilihan penyediaan jasa konsultasi berbentuk badan usaha. Persiapan pemilihan penyedia jasa konsultasi. 1. Rencana umum pengadaan. 2. Pengajian ulang rencana umum pengadaan. Selanjutnya penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan. Selanjutnya penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan, pemilihan sistem pengadaan, selanjutnya pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan, selanjutnya pemilihan metode penyampaian dokumen, pemilihan metode evaluasi, penyusunan tahapan dan jadwal seleksi, pemilihan jenis kontrak, dan penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultasi. Lanjut. Nah, ini proses pemilihan penyediaan jasa konsultasi berbentuk badan usaha. 1. Seleksi umum metode evaluasi kualitas 2 sampul. 2. Seleksi umum metode evaluasi kualitas dan biaya 2 sampul. 3. Seleksi umum metode evaluasi biaya terendah 1 sampul. 4. Seleksi sederhana metode evaluasi biaya terendah atau pagu anggaran 1 sampul. 5. Penunjukan langsung 1 sampul. 6. Pengadaan langsung. 7. Sayembara. 8. Seleksi gagal dan tindak lanjut seleksi gagal. Selanjutnya ada syarat kualifikasi administrasi penyedia barang atau jasa. Yang pertama itu harus memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, untuk usaha perorangan tidak memerlukan izin usaha. Yang ketiga, memiliki tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang keempat, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban SPT tahunan. Yang kelima, mempunyai alamat yang benar, jelas, dan tepat. Yang keenam, mempunyai perjanjian konsorsium atau kerjasama dengan hal peserta. Yang ketujuh, secara umum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak. Yang ke-8, surat pernyataan fakta integritas. Dan yang ke-9, surat pernyataan yang ditandatangani oleh peserta. Selanjutnya ada syarat teknis penyediaan barang dan atau jasa. Yang pertama itu persyaratan paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Yang kedua, persyaratan sisa kemampuan paket atau SKP. Yang ketiga, persyaratan tenaga tetap. Yang keempat, persyaratan sisa kemampuan nyata.
atau SKN, dan yang terakhir atau yang kelima persyaratan surat dukungan kekuatan. Ini ada penandatanganan dan pelaksanaan kontrak. Seperti ini ilustrasinya, dan yang selanjutnya itu ada pertimbangan metode pemilihan kontraktor. Ada yang pertama itu pelelangan umum atau katalog elektronik. Jadi katalog elektronik ini atau e-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar jenis, spesifikasi, teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang atau jasa pemerintah. Terus yang kedua itu ada pelelangan terbatas dan nilai paling banyak adalah 200 juta. Selanjutnya itu ada pembelian langsung. Jadi pembelian langsung ini hanya bisa dilakukan dengan keadaan tertentu. Jadi pembelian langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 5 miliar rupiah. Terus ada penunjukan langsung atau spek dan volume sudah ditentukan dengan rinci, pelaku terkualifikasi dalam sikap. Jadi penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang atau jasa. Terus ada pengadaan langsung. Pengadaan langsung ini akan dilakukan jika tidak ada lagi metode lain yang bisa dilakukan. Jadi pengadaan langsung adalah pengadaan barang atau jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui pelelangan atau seleksi atau penunjukan langsung. Selanjutnya ada pertimbangan metode pemilihan konsultan. Yang pertama ada seleksi, itu jika budget di atas 100 juta atau pengadaan langsung kurang lebih di bawah 100 atau sama dengan 100 juta dengan ada penunjukan langsung seperti yang tadi dalam keadaan tertentu. Ya, sekian presentasi dari kelompok 3 tentang proses pengadaan. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan?